nanti jerit-jeritnya nanti, atraksinya nanti. Kita hari ini anak-anak, halo. Hai. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Nanti ya, yang pertama ya itu, terus yang kedua menjaga satwa yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kalau satwa diburu lama-lama juga akan punah ya nanti ya, seperti Nusa Barung, terus Pulau Sempu ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin dilepaskan ke hutan sekitar sini. Kalau tinggal ngitung aja, berarti paling nggak desa lain menimbulkan masalah baru. Nah, ini ilmu yang tidak diketahui. Mana Faiz? Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiga adik-adik ini. Ini adalah keponakan saya yang sekolah di MI Taktikul Huda. Ya, nah, duduknya di depan kami. Aku ning buri. Ya, ning arep bra. Ini bagianmu pegang ular ya. Oke. Ya iya Pak. Om di sini ya kan, kapan lagi melihat Om ngisi materi kalau nggak ketemu di sini. Oke. Perhatikan dulu, kita mau ke masalah satwa. Jadi bukan ke masalah ular dulu ya, masalah satwa. Satwa itu penting nggak? Penting nggak bagi kehidupan kita? Penting. Nah, karena satwa itu penting, baik untuk kehidupan kita maupun untuk Tutupan. Ya, maka keberadaan satwa ini sangat-sangat di Bumi Munggut itu juga sekarang sudah jadi perumahan ya. Pilang Rejo sekarang sudah jadi perumahan, dan di sekitaran sini saja nanti sudah jadi perumahan. Tidak berjalan ya. Oke, dan masih banyak lagi. Ada musang, ada binatang-binatang yang lainnya. Nah, akhirnya menjadi sebuah masalah yang di alam dibunuh, yang di rumah dibunuh karena berkonflik dengan manusia. Padahal mudah perhatiannya. Tenang anak Pak Faris. Sing cekat paling Pak Faris dhisik engko. Eta. Kamu sih. Lihat dulu, perhatikan. Ular akan selalu menjulurkan lidah. Nyapa toh kok menjulurkan lidah? Ada yang tahu kenapa? Yang tahu? Yang angkat tangan yang tahu. Ayo, maju. Mencium aroma makanan. Oh, luar biasa. Siapa namanya? Alif, luar biasa Alif. Nanti kalian bertiga lebih pintar lagi nanti ya. Ya. Jadi di sini ular itu selalu menjulurkan lidahnya. Itu karena dia tidak memiliki indera penciuman, tapi memiliki indera namanya Jacobson. Ya, yang di sini dia menangkap partikel-partikel udara, terus kemudian disentuhkan ke langit-langit bagian atas. Ya, langit-langit bagian atas, langit-langit bagian atas. Indranya ada di situ. Oke ya, ini. Jadi kalian harus tahu, ini tidak haus, ya, tidak lapar, enggak. Tetapi ular, terus kemudian kadal itu cenderung menjulurkan lidah karena apa? Karena apa?
Karena indranya adalah indra Jacobson. Oke, ayo mantap duduknya. Ya lah. Itu tadi ayah Bima karena dia berapa dulu. Malah maju. Oke, nah jadi kalau mau rumahnya tidak kemasukan ular, oke, makasih. Kalau rumahnya tidak mau kemasukan ular, yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan. Tikus suka rumah yang bersih atau yang kotor? Bersih, makmur, regep berarti. Ya, tikus suka rumah kotor, itu pasti. Ya, tikus suka rumah kotor. Satu, maka jaga kebersihannya. Oke, jaga kebersihannya. Jadi ular enggan sekali masuk rumah kalau apa? Rumah itu bersih. Dan sekali lagi, mungkin di desa-desa ada mitos ibu-ibu. Nah, enten ular berarti dua ya kan ibu-ibu? Uyah. Disebari ular. Yang ini. Nah, yang ini gareme. Gareme yang ini. Nek disebari ular, ulane dadi Wedi. Dadi asin. Ularnya jadi kita buktikan. Tak kenal kan? Santai. Ora. Aman. Ularnya jinak. Aman. Jinak, sudah jinak. Yuk, bukan reptil harimau. Yang penting Ini harimau ning kene. diam, jangan bergerak. Mas, om rau. Yo, diawasi Pak. Rawat. Aman. Oke. Bah, di sini mau peramu takut lagi sahabat. Oke ya, kita lihat apakah ular takut dengan Uyah. kita buktikan. Oh. Kamera gak selamat ini. Hop. Sama-sama. Nah, faktanya rumahnya dikasih pengharum ruangan. Ya, karena dia nggak mau. Ya, nah, ada yang mau membuktikan? Biasanya ibu-ibu, ada yang bawa parfum ibu-ibu? Hah? Ada, coba. Oke. Dengan yang bawa parfum, dengan yang nggak itu ya. Yalah. Sambung. Sambung. Oke, Bapak Imam dulu di belakang. Wow, Pak Imdad. Ya, kita akan pakai parfum ini. Pun santai ya, santai mawon. Datang sini. Ya.
Wah, wangi tenan, Pak. Pun. Ya, silakan. Santai. Oke, sudah mulai mencium. Ya. Enggan untuk maju, ularnya enggan untuk maju, cenderung mundur ularnya. Lihat, cenderung mundur. Ya, ularnya cenderung mundur, tidak mau. Pak iki, Pak. Atep sini, Pak. Ularnya cenderung mundur. Itu menunjukkan bahwasanya ular apa? Tidak suka dengan bau harum. Ya, tidak suka dengan bau harum. Oke. Potong misal. Kan yang sini disemprot, yang sini nggak disemprot. Enggak ada lah. Ketemu bolone. Bapak silakan Pak Indra, kemudian rajin detail. Oke. Nah, di antara satwa-satwa yang sering masuk rumah dan berkonflik adalah ular. Nah, bagaimana mengetahui ular itu berbisa atau tidak? Nah, ini yang harus mengerti anak-anak, terutama anak-anak, juga orang dewasa. Oke, perhatian dulu. Ini ilmu mahal soalnya. Perhatian dulu. Kita tinggal di wilayah sekitar Madiun. Jadi saya menyampaikan ular-ular yang ada di sekitaran wilayah Madiun. Madiun. Ular betul. Ular yang luar negeri. Ular ini yang Madiun bawah. Oke. Kurang lebih. Mirang nih. Dengarkan. Kurang lebih dari 176 jenis ular. Ular itu berbisa mematikan betul? Betul. Berbisa mematikan betul? Ya, semuanya berbisa mematikan? Tidak, betul sekali. Banyak yang mana? Yang berbisa mematikan atau yang tidak berbisa? Hah? Tidak berbisa. Kenapa ular? Kalau ular itu tidak berbisa, ya kenapa dalam dengan ular? Nah, ya, sini. Jadi dari kurang lebih 176 jenis ular yang berbisa tinggi dan mematikan ada 9. Berarti banyak yang mana? Banyak yang berbisa tetapi tidak mematikan. Ada yang berbisa tinggi, ada yang berbisa sedang, ada yang berbisa rendah. Bisa rendah berarti apa? Tidak mematikan. Bisa sedang hanya membuat bengkak. Kalau sedikit bengkak, tidak membuat kematian. Tetapi kalau sudah membuat kematian, sudah tinggi, itu bisa membuat kematian. Oke. Yang di sini yang ada, ya, yang berbisa tinggi mematikan pertama adalah dari keluarga Kobra. Ya, apa ini? Kobra. Ular kobra. Ciri-cirinya adalah dia membuka tudung. Betul. Ya, itu adalah kobra. Ya. Sudah kenal kobra. Aman. Ya. Yang belum kenalan. Terus ini jenisnya kobra karena di Madiun kobranya kobra Jawa. Kobra Jawa. Kobra Jawa ini dia bisa menyembur. Nah, jadi dia bisa menyembur. Menyembur kurang lebihnya 1,5 meter. Ya, sampai 2 meter. Oke. Pertama kobra. Yang kedua, temennya kobra siapa? Hah? Temennya kobra, belakangnya sama-sama kobra. King Kobra. Oke. Bisa. Kemudian ada King Kobra.
Ada. Tapi tidak Itu santai wi. banyak. Terus Santai piton. ini juga dua, kobra, king kobra. Selanjutnya ini yang sering banyak di sekitar kita. Di sini juga ada, ya banyak di sekitar kita. Ular viper hijau, ekor merah. Ya, hijau yang ekornya Merah. Ya, bentuk ular itu ada di tengah. Ya, hijau di tengah. Jangan dipegang, matikan. Kalau ketemu ini jangan pernah dipegang, karena bentuknya memang seperti mainan. Bentuknya seperti mainan. Ini yang jadi momok, ini yang jadi biang. Kematian kasus gigitan, terus kematian yang paling banyak adalah ini. Ya, karena anak kecil nggak tahu pikirannya ulo karet, ya kan? Dipegang, jangan cekat, jangan salam. Terus yang kedua, di daerah sini yang balak di Karangsemi, Karangrejo, namanya ular bandotan macan atau ular rhodostoma, ular ranjau darat, ranjau tanah. Ya, itu bentuknya kepalanya sama seperti ini. Ya, tapi dia warnanya sangat mirip dengan daun bambu. Ya, daun bambu. Ya, mirip dengan daun bambu. Suka tinggal di daerah hutan Gresik. Kalau di daerah sini ya, yang dekat hutan jadi kan daerah Karangrejo sisi utara. Ya, itu juga masih banyak ditemukan. Oke, sudah berapa tadi? 4. Lambat. Yang kelima, ular viper gunung. Jarang sekali kita temukan, tapi ada di daerah wilayah kita. Tetapi sangat jarang sekali, ya. Dia tinggalnya di pohon, ya. Tetapi kan kalau di wilayah sini kemungkinannya kecil. Jadi kemungkinannya ada di atas, di daerah Wilis. Oke, sudah berapa? 5. Yang keenam, yang paling banyak di sini, kalau malam-malam sering ketemu bapak ibu petani. Seleret. Apa? Beling. Gak ada beling. Gak ada belingnya, gak ada. Belingnya sudah dapat beling juga. Hah? Bisa. Namanya dikasih biar tahu. Nah, ini beling sama ulang. Ya bapak-bapak yang sering ke sawah, ini nama ulang Pak. Ya. Welang meling. Welingnya dewe welang dewe. Digunakan di filmnya Susana. Oh, itu namanya Susana berarti. Ya. Enak. Ini bukan ular weling. Ini ular bukan ular welang. Cemas. Banyak orang yang mengira ini adalah ular welang. Ya, ini ular cincin emas. Makanya tinggi film ini loh susahnya karena dia tidak berbisa. sedang. Kalau ketangkap ini paling cuma bengkak. Ya, tuh kok paling kita balik lah. Jadi maling ditangkap mati, lebih maling. Ya, jadi kalau yang di sini sininya bengkak. Di sini sininya bengkak. Cuma gitu toh. Ya. Jaraknya antara 3 sampai 1 minggu bisa bengkaknya itu. Yang bahaya bukan digigitnya Pak. Loh, bukan digigit terus turun. Si bahaya itu udah nyundul Pak. Oke, enter itu betul. Ceritakan apa? Ulang-ulang itu bahaya nyundul. Nah, padahal gini. Faktanya giginya, taringnya ular weling sama ular welang itu adalah kecil sekali. Jadi ketika kita tergigit, mungkin sampai kita tidak terasa sakit. Dan karena posisinya di depan, dia seperti menyundul. Padahal itu menyuntikkan bisa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi beberapa menit kemudian kita merasakan
Ngantuk. Nggak sakit, tapi ngantuk. Nah, kalau sudah ngantuk, inilah kalau kita sampai memejamkan mata, berarti itu adalah memejamkan mata untuk yang terakhir kali. Nonton, ya. Jadi kalau ada ular, seret-seret, putih sama hitam, ya, putih sama hitam, tolong nggak usah dipegang, jauhi aja, ya. Kalau gitu panggil Jaga Satwa Indonesia, ya. Kalau nggak panggil Jaga Satwa Indonesia, ada panggilan dari pemadam kebakaran. Nah ini komandannya pemadam kebakaran kabupaten. Pernah dengar ular cabai, Bapak Ibu? Anak-anak pernah dengar ular cabai? Pernah lihat ular cabai? Yang pernah siapa? Katakan. Pernah? Mas. Ibu nak angkut telungan, balik orang mater. Ular cabai lah, Mas. Ya, ayo. Ya, yang tahu. Sini. Apa? Apa? Mas. Saya tuh mau tahu ular cabai itu bentuknya seperti apa? Saya. Ular cabai itu bentuknya seperti apa? Kecil, terus? Warnanya agak oranye. Oranye gimana? Di tengah mana? Tengah itu di sini. Gimana? Nah ya, di tengah, di tengkuk sini. Ya. Nah ini kan ular. Nah, di tengahnya itu di mana? Di atas itu. Nah, di atas ini, di atas. Di dekat lehernya itu. Oh, itu. Oke, tepuk tangan. Mas apa? Fatih. Oh, Fatih. Ya. Salah satu nama pejuang Islam. Ya, Fatih. Ya. Nah, itu yang disebutkan tadi bukan ular cabai. Ya, itu mau saya sebutkan ke-9. Nah, itu ularnya ular picung. Ayo. Yang belum terjawab ular cabai. Itu ular picung. Ular picung itu yang ada merah di lehernya itu. Ya, ada yang merah di lehernya. Itu ular picung. Itu ular ke-9. Yang ke-8 ular cabai, ada yang tahu? Ye, pripun, Mbak? Oke, Pak Bowo. Ye. Ularnya tidak terlalu pendek, berarti panjang nggak? Oh iya, ularnya hitam kayak cincin itu, hitam merah. Hitam merah, terus Fauzi adalah ternyata bukan ular cabai, Pak. Niku ular cabai-cabean. Ya, kenapa ada cabai-cabean? Niku ular peniru ular cabai. Ya, itu yang melintang, merahnya ada melintang di punggung. Itu bukan ular cabai, tetapi ular pipe snake atau ular pipa. Dia makanannya cacing, Pak, dan dia tidak berbisa. Oke. Yang berbisa adalah ular cabai, itu warnanya hitam, tidak terlalu panjang. Terus kemudian di tengkuk belakang sampai ke ekor itu ada garis warnanya merah. Jadi garis warnanya merah. Nanti bisa di browsing ya. Ular cabai, ya. Jangan cabai-cabean, cabai. Nanti dari tengkuk sini ke belakang di punggungnya itu garis warna merah. Nah, terus motif perutnya sama dengan ular meling, seperti ular kobra, tapi dia tidak mengeluarkan tubuhnya, ya, seperti ini. Ini baru dapat kemarin, tapi sudah nah, ya. Tapi kasihan, dia sering dikira kobra sama petani di buku. Padahal dia kalau masuk lubang, saya mau tanya, ular ini termasuk darah apa? Berdarah apa? Nah, salah. Ular berdarah dingin. Otomatis dia akan mencari tempat yang hangat. Kenapa alasannya ular itu masuk rumah? Satu,
Yang kedua, dia mencari tempat yang hangat, masuk lubang tikus. Ya, tadi dijelaskan Pak Dino ya. Dia bisa mencium ular radius 1 km. Ya. Nah, saya tanya, burung hantu kalau basmi tikus itu kan makannya di luar, nggak mungkin burung hantu bisa masuk liang. Ayo, matematikanya. Burung hantu masuk liangnya, lubangnya tikus nggak? Burung hantu ukurannya seberapa? Besar. Nah, yang bisa masuk lubang tikus siapa? Nah ini pelakunya ini. Dia ramping lubang tikus itu gedenya segini, dan lubang tikus itu kan bercabang-cabang. Ini sekali makan 1 jam, makan anakan tikus itu bisa, saya tanya nih, anakan tikus sekali beranak berapa? Berapa? Cindil itu mana? Cindil itu ada berapa? Anakan tikus. Nah, 8, 10, wes saya bilang 10 aja ya, biasanya ada 8, ada yang sampai 12, 13 ya. Saya bikin 10. Nah ini, dengerin ini ya, ini matematika. Yang ini matematika, kita belajar matematika. Ya, dengerin. 1 lubang, ya dengerin 1 lubang. Dengerin ada 10 anak tikus. Kalau 10 anak tikus itu tidak dibunuh oleh ular ini, dia jadi besar, beranak. 1 ekor anak tikus beranak 10 lagi, berarti 1 lubang udah berapa? Gurunya diam, ayo. Berapa? Kita ini. Nah, 20. Buku matematikanya siapa? Nah, 10 Dateng. Sorong mulu. dalam lubang ada 10. 1 ekor anak. Rasain gitu. Ya, satunya beranak 10 lagi, katanya 20. Ya, ayo berapa? Nah, gurunya langsung ini. Nah, ya kan? Dateng. Berapa? Nah, 100. Bayangin, yang kita matematika 1 lubang 100. Kalau 1 ekor ada 5 lubang berarti berapa? Ayo. 500. Nah, sekarang bayangin dampaknya ketika 1 lubang 10 ekor cindil aja nggak dibasmi sama ini, dampaknya. Nah, kalau nanti pas petani gagal panen, ya bisa makan nggak kalian? Nah, ya. Nah itu efeknya bisa jadi beras naik ya, karena tingginya permintaan, stoknya sedikit ya, hukum ekonomi ya. Nah, saya sampaikan ya, saya tanya, ular ini ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Boleh dibunuh enggak? Nah, Tuhan itu menciptakan makhluk, tidak ada yang tidak bermanfaat. Dari bisanya ular kesehatan, tahu nggak kenapa logonya kesehatan itu ular sama gelas? Tahu nggak? Ular melingkari gelas tuh. Apoteknya adalah. Nggak tahu kan? Kok kesehatan logonya ular? Nah, kalian nggak tahu nih yang gede-gede nih. Kalian sunat atau sakit di Pati Roso itu dari mana Pati Rosonya? Anestesinya dari mana? Nah, dari bius apa anestesi? Itu dari hasil penelitian bisanya ular. Makanya ya Allah tuh menciptakan tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, pane ularnya akeh, ularnya banyak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ularnya banyak, gimana Pak cara mengendalikannya? Nah, Allah ciptakan ini. Ada yang tahu ini apa? Nyambe, sliro atau biawak itu sama makhluknya ini. Ada yang nyebutnya nyambe, ada yang nyebutnya sliro, ada yang nyebutnya biawak. Ini satu. Yang tugasnya mengendalikan ular ini, ya. Ini tuh mas menggali lubang tanah ya, ular piton. Ular piton itu sekali bertelur itu berapa?
minimal 50 butir disembunyikan di dalam tanah. Nah, tugasnya yang nyari mendeteksi yang makan siapa? Ini pelakunya. Ini sekali beranak bisa sampai 70 butir. Nah, yang basmi telurnya yang makan siapa? Ini. Ya, pelakunya ini biawak. Nah, ini pelakunya yang makan telur ular. Ya, yang makan memakan. Yang ketiga nggak boleh apa? Nah, ya itu aturannya. Ya. Nah, terus tadi gimana kalau mencegah ular biar tidak masuk ke rumah? Yang pertama, pohon yang menjulur ke genting dipangkas kasih jarak 2 meter. Kenapa? Buat jalurnya ular. Ya, dia akan ngejar tikus, akan ngejar cicak, dia masuk ke situ. Ya. Nah, ini yang sering masuk karena dia ular arboreal, ya, ular-ular di atas pohon. Yang kedua, tutup lubang saluran yang dari belakang ke depan rumah, saluran pembuangan pakai kawasan yang lembut, ya, pakai kawasan yang lembut, tutup. Terus kayak yang di rumahnya desa di belakang, biasanya pintunya kayu itu ada celahnya, ditutup atau dirapeti kayu. Nah, terus rajin pakai wipol atau gearpol, ya, bau wangi dan minyak mentah. Ini nilai karpelnya lambungnya enggak nyala, itu ular mendekat tidak masuk karena bau kimia yang menyengat. Ya, bersihkan lingkungan sekitar, ya, karena kalau kotor itu sumbernya tikus-tikus, itu sumber makanan ular, ya, memancing seperti itu. Ya, bersihkan, terus kasih kapur baru wangi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah, dari sini ada pertanyaan, ada yang mau tanya? Tanya, tanya tak apa-apa. Tanya, Ada yang ditanyakan? Yes, monggo. Tanya Allah. Apakah ular yang kecil atau masih baru menetas itu juga bisanya sama, memiliki bisa yang sama? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Saya tanya, ngurusi dengan ya, ngurusi anak-anak kecil repot berapa? Repot berapa? Repot toh? Sakarpe dhewe ora. Seperti ular itu seperti itu. Ya. Saya cilik saya ngegedne. Kalau menggigit bisanya ukur-ukur. Malah berbahaya. Kalau gede itu dia bisa ngukur. Oh, ini lawan saya. Dia menunjukkan cukup sedikitnya orang. Kalau dikai senjata 10 ditok nih kabeh. Cah cilik kan ngono kuwi. Disangoni 100.000 diteni kabeh. Ya. Nek sing gede ukur-ukur besok dia setulang tangguh 10.000 wae. Nah, jadi seperti masalah ini, kecil. Ya. Kecil tapi gede ya. Nah, segini bisa menyebabkan kematian. Iya, seperti itu. Oke. Wonten yang ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan enggak? Ayo tanya, tanya oh. Ada? Untung ning kene nek sing anu lho. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada, terima kasih itu dari kami ya. Tapi nanti ada aturannya ya. Kalau pegang-pegang satwa ya, tolong dengarkan. Halo. Dengarkan. Nah, dengarkan ya, yang pertama. Tidak boleh meremas ular, ularnya nggak boleh diremas gini, saking takutnya atau sebenarnya digenggam gini, nggak boleh karena dia akan nanti menggigit refleks. Contoh halnya kalau bapak ini ya tak duit lorong betul pak, mesti nyaplok ya, duit mana betul? Ya, nggak boleh, artinya nggak boleh disakiti, terus nggak boleh dari depan seperti ini main-mainin kepalanya, ya. Itu namanya memprovokasi, ya, dia akan menyerang nanti menggigit, ya, nggak boleh. Terus kalau ekornya menjuntai jangan diinjak, dibenerin. Jadi kalau ngangkat gini, belakang sama kepalanya, ya, itu. Terus, nah kayak gini kan ya, kadang saking asiknya diinjak, ya, dia akan tersakiti tahu-tahu nanti akan gigit, ya. Nah, terus kemudian kalau takut, lebih terus jangan dilempar.
Ular ini santai, dengan belum aja tenang. Nah, dia kalau nyaman dia akan diam. Kalau dia bergerak berarti belum nyaman. Seperti itu. Oke ya. Siap. Hai. Hai hai. Halo halo. Oke, mana sama langsung. Oke, nanti kita akan menyaksikan di sini. Oh, jadi remes. Capek tinggal. Di masing-masing bisa nggak apa-apa. Buat kenangan ya. Ini yang dikasihkan nanti saja yang Cina saja. Jadi tetap patuhi aturannya ya. Tetap patuhi aturannya, nggak boleh memprovokasi ya. Nah, oke. Terima kasih.